Jadi di video ini gue pengen buat video yang mengenai iPhone lagi nih cuy. Meskipun gue sendiri agak sedikit bosan buatnya, tapi ya udahlah gue buat karena bener-bener gue belum buat ini dan enak sih bikin orang panas tuh enak cuy. Jadi di sini gue pengen apa ya ngasih tahu ke lo beberapa alasan, bukan alasan sih, lebih ke poin kali ya, poin-poin yang gue nggak suka yang ada di iPhone X ini. By the way, gue di sini bukan merendahkan atau apapun itu. Wajar kan ya, setiap produk ada yang kita sukain tapi ada beberapa yang nggak kita suka. Kayak lu suka motor, motor lu misalnya ngebut, tapi ada kalanya lu nggak suka sama motor lu itu, entah itu boros, entah itu posisi riding yang nggak enak, ya lebih kayak gitulah cuy. Jadi gue tuh kalau nge-review yang kayak gini-gini tuh identik banget kayak ngejatuhin barang, padahal enggak cuy. Yang kayak gue bilang tadi, kayak lu punya motor ngebut, mesinnya bagus, bukan berarti dia nyaman di segala sisi kan. Ada aja sisi-sisi gelapnya yang gak lu nyamanin. Dan ya mirip-mirip kayak gitulah di video ini. Jadi apa ya pertama kali yang pengen gue bahas ya di iPhone X ini ya. Oh iya, satu, layar. Untuk layar di iPhone X ini, kalau kemarin-kemarin gue muji-muji terus kan. Sebenarnya buat layar iPhone X ini ada beberapa poin yang gue nggak suka banget sih. Yang pertama poninya, itu lu udah tahu banget dah. Terus yang kedua adalah 3D touch-nya sendiri. Menurut gue dengan operasi sistem sekarang yang 3D touch by software, ya sensor 3D touch di iPhone X ini jadi nggak guna banget. Pertama, dia menu-menuin space aja di iPhone ini, seharusnya dia bisa muat baterai lebih gede lagi karena ada sedikit space yang diruangkan ketika si sensor 3D touch ini sudah tidak menempel lagi di LCD-nya. Dan meskipun sekarang udah mulai nggak guna, meskipun nggak guna banget, udah nggak guna-guna banget lah ini 3D touch sensor ini. Cuman dia kan masih lengket nih di bagian LCD iPhone X-nya. Seandainya nih, ini seandainya aja nih, ini apa ya, pola pikir goblok gue aja cuy. Seandainya ini kan udah nggak guna dan sensor 3D touch itu dilepas, ya otomatis iPhone X itu bakal lebih ringan per sekian 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 gram. Cuman dikit sih, cuman menurut gue kalau bisa mengurangin bobot kenapa enggak gitu. Cuman ini nggak apa ya, nggak make sense sih buat dibahas karena pada zaman saat iPhone X tersebut launching, mereka masih pakai sistem 3D touch dengan cara ini. Beda sama Taptic Engine. Kalau Taptic Engine ini penemuan mereka tuh berguna banget. Pertama gue ngerasain banget, gue make Android, getar yang ada di handphone Android itu beda banget sama getar yang ada di iPhone. Ya meskipun ini nggak ngaruh ke performance, ke daya tahan baterai dan bla bla dan bla bla bla. Cuman dari segi experience ketika iPhone tuh getar tuh yang udah pakai taptic tuh kayak beda gitu. Ya itu nilai plus sih. Dan sekarang ngebahas soal desain nih. Soal desain sebenarnya ini relatif banget ya, relatif banget. Ada yang suka, ada yang enggak. Jadi antara pro dan kontra itu masing-masing lah ya, karena setiap kita kan beda-beda kesukaannya kan. Cuman dari gue pribadi mengenai iPhone X ini dari gue pribadi ya. Mengenai iPhone X ini pertama, itu dia bagian bezelnya itu terlalu krumi banget. Anjay, bahasa apaan sih gue? Krum maksudnya cuy. Jadi kalau udah krum itu gue tipe kalau orangnya yang nggak suka pakai soft case, jelly case, silikon, apalah bodo amat lu memanggil apaan. Intinya gue nggak suka pakai aksesoris gitu, gue suka polosan. Dan itu mengganggu sekali. Yang bezel krum-kruman itu ketika ada lecet-lecet baret-baret halus. Itu mengganggu sekali. Kalau lu tanya ke gue bang, bukannya sama aja kalau iPhone yang nggak pakai chrome juga bakal baret-baret juga, bakal gampang baret juga. Iya sih, cuman warna chrome itu dia lebih mantul banget ketika kayak ada cahaya, kayak gue masuk ke dalam ruangan yang lampunya terang gitu tuh kelihatan banget bezel baret-baret gitu. Itu berasa banget bedanya antara warna yang chrome dengan warna yang nggak chrome. Kalau warna chrome itu dia ada baret-baret gitu, ada fingerprint magnetnya gitu, dan banyak kayak gitu-gitu, pokoknya nggak jelas lah. Menurut gue dengan warna chrome di bezel ini, memang kalau sebagian orang suka dan kalau gue lihat sih emang menambah kesan luxury-nya, kesan mewahnya. Cuman dari gue pribadi ini, dari gue pribadi ya, jadi lu nggak bisa maksain gue buat suka kan, ya kan? Ya nggak sih? Dari diri gue pribadi, warna chrome ini terlalu gimana gitu. Jadi menurut gue kalau seandainya warna ini nggak chrome, ini yang varian putih ya, yang gue maksud yang varian putih. Kalau warna chrome-nya ini dijadiin warna yang kayak apa ya, kayak kayak silver tapi matte gitu, itu bakal lebih enak sih dilihat. Atau putih sekalian kayak unibody gitu.
Cuman ya ini balik lagi ke desain masing-masing. Ini gue cuman kayak ngelantur aja dari segi penampilan yang gue nggak suka dari iPhone X. Ya salah satunya itu. Terus logo Apple-nya dan lambang iPhone-nya gue nggak ada salah di situ. Maksudnya nggak ada masalah. Oke-oke aja gue suka. Lubang speakernya, zaman iPhone 4 ke iPhone 5 itu lubang speakernya kelihatan banget perbedaannya kan dari yang kayak model lonjong gitu pindah ke titik-titik. Nah tapi permasalahannya dari iPhone 5 menerus lurus terus lempeng, nggak ada belok-beloknya gitu kan, lurus, pokoknya lurus-lurus aja dah hidupnya, lubangnya gitu-gitu aja cuy modelnya. Dan ini perspektif gue sendiri ya, jadi menurut gue ya mungkin permasalahannya bosan aja sih ngelihat lubangnya begitu-begitu aja, nggak ada variatifnya gitu, paling jumlah lubangnya aja yang berbeda. Dan sekarang kita ngomongin soal kamera. Kamera, iya iPhone ini harganya waktu gue review video ini, buat video ini maksud gue, untuk iPhone X ini harganya masih 7-8 juta. Menurut gue ya, ini hasil fotonya. Menurut gue masih terlalu overpriced buat dari segi harga yang sekian, dan lu pengen dapetin hasil foto yang kayak gini. Masih banyak Android yang lebih better untuk hasil fotonya daripada iPhone X ini. Kalau lu bandingin dari segi harga ya, lu dengan modal duit 7 juta 8 juta masih bisa lah dapetin handphone yang kameranya layarnya jos. Ini khusus foto ya, khusus kamera. Di sini lu bisa lihat kotak iPhone yang gue foto, warnanya bagus, oke-oke aja. Dan ini foto kedua, warnanya bagus, oke-oke aja, nggak ada masalah. Cuman permasalahannya iPhone seharga 7 juta 8 juta belum ada mode malamnya. Iya gak? Iya nggak? Lu beli Android yang harga 2 juta 3 juta itu ada mode malamnya, yang dimana emang sih warnanya kadang nggak natural, iPhone lebih natural dan bla 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 bla. Tapi permasalahannya ketika foto gelap itu banyak banget semut ya. Semutnya tuh banyak banget, kayak apa ya? Kayak mager gitu ngeliat ya. Ini foto kedua oke-oke aja. Sorry gue nggak nampilin foto gelap. Ini foto ketiga, detail sih, detail banget sih. Enak dilihat. Cuman kalau lu foto pakai Android dengan harga 7-8 juta, lu bisa dapetin hasil foto yang lebih gede dari ini. Ini kan cuma 12 megapiksel. Ada yang 16, ada yang di atas 20, ada yang 40-an meskipun rada-rada gimmick. Intinya kalau di zoom banyak hasil yang lebih ngezoom dibandingkan iPhone X ini. Jadi menurut gue kalau lu pengen beli iPhone karena buat foto kameranya, bukan karena lu butuh sistem operasinya, menurut gue sayang sih, masih banyak handphone yang lebih bagus. Ini menurut gue ya, menurut gue, bukan menurut lu. Jadi beda pendapat, wajar. Dan gue pengen ngebahas sedikit soal spesifikasi. Ya, lu bisa lihat iPhone X itu dia buat slow motionnya itu cuma tembus di 240 FPS. Sedangkan di sebelahnya si robot hijau tembus di atas 900 FPS. Kalau kita lihat dari tahun pembuatannya beda ya. Si iPhone X ini lebih tua, Samsung S10 ini lebih baru. Tapi Bang, kenapa lu samain tot? Iya, permasalahannya adalah harganya udah mirip-mirip. iPhone 7-8 juta, si S10 ini 7-8 juta. Jadi ini kalau kita bandingin dari segi pengeluaran, dari segi biaya budget yang kita keluarin ya. Ya, mungkin sampai di sini aja gue nge-share beberapa alasan kenapa gue nggak suka iPhone X ini. By the way, gue ralat sekali lagi di sini, gue bukan buat ngejelek-jelekin si iPhone X ini, melainkan wajar banget setiap produk itu ada sisi gelapnya, ada sisi yang kita suka, ada sisi yang nggak gue suka. Dan tujuan gue buat video ini ya lebih ke kayak lu pengen upgrade iPhone dari iPhone yang agak jadul terus ke iPhone X. Menurut gue ya, siapa tahu beberapa alasan ini menguatkan lu buat nggak beli handphone ini, milih handphone lain. Atau ya gara-gara gue sebutin lu jadi fix buat beli handphone ini. Karena antara gue sama lu pasti ada perbedaan pendapat kan. Yang jelas gue pengen ngingetin sekali lagi ke lu, kalau lu emang pengen beli iPhone ini karena lu suka ngegame, dan atau memang beli iPhone ini tapi lu ngegame banget, maksudnya sering banget main game di handphone, menurut gue sayang lah sama duit lu. Karena experience gue nggak baik banget sama iPhone yang satu ini buat main game. Gue kurang nyaman banget main game di iPhone X ini. Yang jelas kalau lu emang pengen upgrade, ya minimal iPhone 8 Plus lah buat main game biar lebih nyaman sedikit dibandingkan iPhone ini. Dan ini nih pembahasannya udah beda lagi nih.
iPhone yang gue beli dari PS Store itu dia udah lebih dari sebulan pemakaian. Kayaknya, gurih-gurih sedap nih jadi dijadiin konten nih cuy. Iya gak sih? Dan sebenarnya sih ada beberapa suka duka gue pakai iPhone yang satu ini dari PS Store. Tapi videonya gue edit dulu. Tapi buat lo yang udah nonton video ini dari beberapa hari kemudian, mungkin linknya udah ada di deskripsi di bawah video ini cuy.